Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik dan mungkin bisa bikin beberapa dari kalian terutama yang suka motivasi sukses merasa tertampar halus. Pernah nggak sih kalian dengar buku Rich Dad Poor Dad? Yups, buku legendaris yang sering banget dijadikan kitab suci oleh pebisnis MLM, motivator sukses, dan para pengusaha muda yang suka bilang, jangan kerja keras, kerja cerdas dong. Bahkan ada yang sampai bilang, kalau kamu miskin, itu karena mindset kamu masih miskin. Aduh, kalau denger gitu kan kita jadi kepikiran, oh jadi masalah gaji UMR dan harga sembako itu cuma soal mindset ya. Tidak perlu banyak basa-basi, mari kita mulai bahas. Buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki membandingkan dua pola pikir tentang keuangan. Poor Dad, yang merupakan ayah kandung Kiyosaki, percaya bahwa kesuksesan datang dari pendidikan formal dan pekerjaan stabil. Sementara itu, Rich Dad, ayah dari sahabatnya, menekankan pentingnya memahami bagaimana uang bekerja. Dari perbedaan inilah Kiyosaki menyadari bahwa orang kaya dan miskin memiliki cara berpikir yang sangat berbeda tentang keuangan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa kebanyakan orang terjebak dalam rat race siklus, di mana mereka bekerja untuk gaji yang kemudian habis untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Di sisi lain, orang kaya tidak hanya bergantung pada gaji, tetapi membuat uang bekerja untuk mereka melalui investasi dan aset yang berkembang seiring waktu. Buku ini juga menyoroti perbedaan antara aset dan liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan pendapatan seperti properti yang disewakan atau saham yang memberikan dividen. Sebaliknya, liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uang seperti mobil atau rumah pribadi yang masih memiliki cicilan. Orang kaya lebih fokus membangun aset sebelum membeli barang konsumtif. Salah satu alasan utama mengapa banyak orang mengalami kesulitan finansial adalah kurangnya pendidikan keuangan. Di sekolah, kebanyakan orang tidak diajarkan cara mengelola uang, berinvestasi, atau membangun bisnis. Sementara itu, orang kaya terus belajar tentang investasi, pajak, dan bisnis untuk mengembangkan kekayaan mereka. Banyak orang takut mengambil risiko dalam keuangan, padahal mereka justru berani berutang untuk membeli barang konsumtif. Buku ini menjelaskan bahwa orang kaya tidak sembarangan mengambil risiko, tapi mereka mempelajari aturan main terlebih dahulu dan hanya mengambil risiko yang telah diperhitungkan. Buku ini mengajarkan bahwa kebebasan finansial bukan sekadar tentang seberapa besar gaji yang diterima, tetapi bagaimana uang dikelola dan dikembangkan. Pada akhirnya, seseorang dapat memilih untuk terus bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan atau mulai membangun aset guna mencapai kebebasan finansial. Selanjutnya kita akan mengulas review kritis dari beberapa artikel ilmiah. Artikel ilmiah pertama yaitu dari Afton Cavanaugh dalam Children's Legal Rights Journal, membahas bagaimana menyerahkan pendidikan keuangan sepenuhnya kepada orang tua dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan ketidakstabilan keuangan dalam masyarakat. Artikel juga ini menunjukkan bahwa kurangnya literasi keuangan di Amerika Serikat berkontribusi pada masalah ekonomi yang lebih besar seperti krisis finansial dan meningkatnya ketergantungan pada bantuan sosial pemerintah. Penulis mengusulkan bahwa untuk mencapai stabilitas ekonomi dan keadilan sosial, kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa semua anak menerima pelajaran dasar mengenai pengelolaan keuangan, investasi, dan perencanaan keuangan jangka panjang sejak dini. Baik buku Rich Dad Poor Dad maupun artikel ini menyoroti pentingnya pendidikan keuangan sebagai faktor utama dalam mencapai kestabilan ekonomi dan kesuksesan finansial. Kiyosaki menawarkan pendekatan individu untuk mengatasi masalah ini melalui self-education dan investasi, sedangkan artikel ini menyoroti perlunya reformasi pendidikan agar literasi keuangan menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Sedangkan artikel ilmiah kedua, Rich Dad Poor Dad, Poison of Society, oleh Armstrong C. Matogua, mengkritik buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki dari perspektif sosial dan ekonomi, terutama dalam konteks Afrika dan Tanzania. Matogua berargumen bahwa buku tersebut mempromosikan pemikiran neoliberal yang mengabaikan faktor sosial dan struktural yang menyebabkan kemiskinan. Kiyosaki mengklaim bahwa kemiskinan adalah hasil pilihan individu dan kurangnya kecerdasan finansial. Sementara Matogua menegaskan bahwa kemiskinan lebih kompleks, dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme, kapitalisme, dan eksploitasi tenaga kerja. Dalam analisisnya, Matogua membandingkan pemikiran Kiyosaki dengan teori idealisme Hegel dan Weber serta materialisme Karl Marx yang menunjukkan bahwa Kiyosaki mengabaikan peran kerja dan tenaga manusia dalam menciptakan kekayaan serta menormalisasi eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. Lebih jauh, kritik terhadap Rich Dad Poor Dad juga mencakup pandangan bahwa pendidikan formal dianggap kurang penting dibandingkan mencari uang. Matogua melihat ini sebagai ancaman bagi masyarakat, terutama di Afrika di mana pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan sosial. Coba bayangin teman-teman, kita dikasih tahu kalau pendidikan itu nggak penting, yang penting itu skill cari uang. Mau jadi guru, dosen, atau ilmuwan, wah
Kamu mirip Poor Dad. Mau sukses, harus jadi pebisnis, punya banyak aset, dan pastikan kamu bukan orang gajian. Tapi pertanyaannya, kalau semua orang pengen jadi bos, siapa yang mau kerja? Siapa yang bakal ngajar di sekolah? Siapa yang bakal nyembuhin pasien di rumah sakit? Kesimpulannya, Matogo menilai bahwa gagasan Kiyosaki adalah racun sosial yang membahayakan upaya emansipasi sosial dengan menyesatkan masyarakat untuk percaya bahwa keberhasilan ekonomi hanya bergantung pada usaha individu tanpa mempertimbangkan struktur sosial dan ekonomi yang lebih luas. Jadi, teman-teman, itulah pembahasan kita tentang Rich Dad Poor Dad, dari review isi bukunya hingga kritik dari sudut pandang artikel-artikel ilmiah. Seperti yang kita lihat, ada dua perspektif menarik. Afton Cavanaugh menyoroti pentingnya pendidikan keuangan yang lebih sistematis untuk mencegah ketimpangan ekonomi, sementara Armstrong C. Matokwa mengkritik bagaimana Kiyosaki mengabaikan faktor sosial dan struktural dalam kemiskinan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah prinsip yang diajarkan Kiyosaki cukup untuk mencapai kebebasan finansial, atau ada faktor lain yang tidak bisa diabaikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk diskusi ilmiah lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.